Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berjumpa kembali bersama saya Rojali dalam Keramat. Seperti biasa pada malam hari ini saya akan membagikan satu persatu cerita yang tersimpan dalam otak saya untuk bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Jadi kali ini saya ada cerita baru. Ini adalah cerita lama yang sudah diceritakan oleh kakak ipar saya yang sekarang tinggal bersama saya di kota ini. Ini adalah sebuah kisah tentang suatu tempat atau biasa dibilang dengan kata legend atau urban legend. Jadi kalau mau tahu ceritanya dan mengetahui di mana mistisnya, tonton terus video ini sampai habis. Seperti biasa, saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung dalam channel ini untuk berpartisipasi dengan mengirimkan cerita-cerita horor teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Langsung saja kita ke ceritanya. Jadi ini menceritakan suatu pengalaman yang dialami oleh kakak saya di tahun 2015. Itu adalah menjadi tahun yang paling membahagiakan dan susah dilupakan oleh kakak ipar saya. Sebut saja kakak ipar saya ini dengan nama Bang Anam. Dia menikah dengan kakak sepupu saya. Setelah menikah, kakak saya tinggal bersama Pak D saya di desa N. Waktu itu setelah 3 bulan pernikahannya adalah hari Lebaran. Lebaran adalah hari yang ditunggu-tunggu setelah bulan puasa, seperti saya, seperti teman-teman semua. Dan seperti biasa, kalau di Jawa, biasanya Lebaran itu merayakan sampai 7 hari. 7 hari 7 malam silaturahmi dari keluarga dekat sampai keluarga jauh. Semua didatangi. Dan yang menjadi masalah adalah ketika kakak saya ini di hari 6 sudah kecapean. Waktu itu adalah sore hari. Karena masih ada satu keluarga jauh yang belum didatangi, yaitu di desa K. Kakak ipar saya ini sudah kecapean dan yang berangkat hanyalah Pak D saya dengan Bude, kakak sepupu saya dengan adiknya. Jadi berempat menggunakan mobil di desa K. Desa K ini tidak terlalu jauh. Posisinya hanya sekitar 1 kilometer. Namun 1 kilometer ini adalah sesuatu yang sangat menantang karena untuk sampai ke desa K, perbatasannya adalah keluar dari desa, melewati ladang, ketemu sawah, kemudian ketemu sungai. Di situ ada jembatan yang kurang lebih sekitar 20 meter. Melewati sawah lagi, ladang lagi, baru masuk ke desa K. Perjalanannya dari desa N ke desa K kurang lebih sekitar hanya 10 menit dengan santai menggunakan sepeda motor. Jadi berangkatlah rombongan Pak D saya ini berempat ya, menggunakan mobil Kijang kapsul yang sudah agak tua. Berangkat sebelum maghrib. Sampai di sana rencananya pulang habis isya. Apes karena mobilnya mobil tua. Waktu mau pulang mobilnya itu mogok. Mau ndak mau Pak D nelpon kakak ipar saya untuk membawa mekanik yang bernama Mas Jono. Mas Jono ini keluarga kami juga, tapi dia mengerti masalah perbengkelan. Jadi kakak saya ini yang tadinya di rumah mau ndak mau berangkat mencari Mas Jono. Dicarilah Mas Jono ini, akhirnya ketemu. Ternyata alhamdulillah Mas Jono ini sedang pray juga di rumah. Jadi habis isya itu sekitar kurang lebih jam 8, boncenganlah Mas Anam ini dengan Mas Jono menuju ke desa K. Jalan-jalan mereka melewati ladang dan mulai masuki pesawahan kecil. Di situ sudah mau memasuki area jembatan. Sedikit saya ceritakan latarnya ya. Jembatan yang ada di situ adalah menghubungkan kedua jalan yang dipisah oleh sungai kecil. Sungainya hanya sekitar 4 meteran, tapi karena posisinya agak dalam jadi jembatan ini agak panjang. Di sebelah kanan dan kirinya pohon beringin. Di pagi hari atau siang daerah ini sangat sejuk, mungkin orang akan betah berlama-lama di situ kalau tidak tahu ceritanya. Dan hal ini sangat berbeda jauh ketika pada malam hari. Pada malam hari lokasi ini sangat singup orang Jawa bilang, atau kelihatan sangat lembab.
dan gelap gulita sama sekali, tidak ada penerangan. Makanya jarang sekali orang malam-malam melewati jalan ini kecuali sangat terpaksa. Jadi pada waktu itu melewati area ini, Mas Anam ini dengan Mas Jono biasa aja, tapi memang agak perasaan merinding ketika melewati jalan ini. Oke lah, jalanlah mereka dengan perasaan tanpa curiga sedikit pun. Jalan-jalan sampai di lokasi, ketemu dengan Pak Ade saya. Adik saya sangat senang kan, meskipun dia nggak enak dengan merepotkan menantunya. Tapi ya mau gimana lagi, masa mereka mau menginap di rumah keluarga tersebut. Sampai di lokasi, dibawalah kotak peralatannya Mas Jono, dibongkar dan diketahui bahwa mobil ini nggak sebentar perbaikannya, minimal 1 atau 2 jam. Karena jam sudah menunjukkan pukul 8:30, akhirnya Pak D memutuskan untuk mengantar para perempuan, karena biasalah para perempuan ini kan rempong, mau ndak mau harus diantar duluan. Dan apesnya lagi, kakak saya yang harus ikhlas menjadi tukang ojek dadakan. Ada 4 penumpang kan, si Pak D, kakak sepupu, adik sepupu saya, kemudian Bude, dan terakhir Mas Jono. Jika 5 kali harus bolak-balik kalau mobil ini tidak selesai. Jadi yang giliran pertama ini adalah kakak sepupu saya dengan adiknya. Adik di tengah, kemudian kakak sepupu di belakang. Oke, jalanlah mereka, starter motor berboncengan 3. Jalan-jalan keluar dari desa tersebut. Sudah agak malam, sudah 8:30 lebih lah, 9 kurang 1/4. Dan memasuki area jembatan. Memang cuaca pada waktu itu habis gerimis dan cuaca agak dingin. Kabut mulai turun tipis sekali. Dari kejauhan bisa kelihatan seseorang tengah berdiri di ujung jembatan. Kakak saya keheranan, apakah ada orang di sini? Memang jam segini kok masih mandi, karena di sisi kanan kiri ini memang tempat biasa orang mandi. Di sisi kanan tempat pemandian untuk laki-laki dan sebelah kiri pemandian untuk perempuan. Makin lama makin dekat, kakak saya ini makin tidak yakin kalau sosok yang berdiri ini adalah manusia. Makin lama makin dekat, sekitar 10 meter, kelihatan kalau itu adalah sosok dibalut kain putih, tengah berdiri menunggu mereka. Seketika kakak saya tuh langsung merinding. Dan anehnya, hal ini tidak disadari oleh kakak sepupu saya. Mungkin waktu itu tidak bisa melihatnya atau tidak memperhatikan sebelah kiri. Sontak kakak ipar saya ini agak berbelok kan, dia menghindari posisi sosok ini yang sebelah kiri, dia agak ke kanan. Nah, kakak sepupu saya ini kan heran, langsung ditabok kakak ipar saya ini. Ngantuk ya? Kok ke kanan? Tanpa berucap apapun, kakak saya tuh nggak berani udah noleh ke kiri, karena kelihatan sekali di sebelah dia ini ada sosok itu. Tancaplah tanpa perhitungan bagaikan Rossi di tengah sawah, dia kabur. Sampai di lokasi, kakak sepupu saya ini marah-marah. Ini naik sepeda motor bonceng 2 orang kayak orang lagi main drag aja. Kakak saya ini kan gimana ya, memang orangnya sedikit lemah bulu, gampang lihat seperti itu, dan dia tidak mau menceritakan apa yang dilihatnya sama kakak sepupu saya. Dan yang lebih berat lagi, ketika dia tahu bahwa dia harus melewati jalan itu bolak-balik mengambil yang rencananya 5 penumpang kalau mobil ini tidak ready, masih dia menjemput lagi. Dengan perasaan mantap, dia bismillahirrohmanirrohim, dia jalan keluar dari kampung N dan seperti biasa memasuki area jembatan itu lagi. Dari jauh memang kelihatan seperti sosok sedang berdiri di posisinya itu tadi. Tapi yang bikin aneh, semakin mendekat sosok ini kok semakin menghilang. Kak saya berucap lega, alhamdulillah, semoga aja tadi cuma khayalan dia, kan dia pikir seperti itu. Ya akhirnya dia santai lah jalan. Kemudian memasuki kampung, dia berpapasan dengan 2 pengendara yang akan keluar. Setelah berpapasan, orang yang berpapasan 2 motor ini kok langsung tancap gas, tahulah kenapa, langsung pergi gitu aja. Dia tidak ambil pusing, akhirnya dia sampai di tempat keluarga tadi. Yang berikutnya adalah dia harus jemput Bude. Bude naik
karena nama orang dewasa nggak bisa boncengan kan. Kakak saya jalan lagi di red yang kedua ini. Jalan-jalan-jalan, dia masuk ke area jembatan itu lagi. Kok apa sekali ada lagi barang itu di situ. Dari jauh kakak ini pelan-pelan. Dia memang memastikan memang dia itu memang di situ atau perasaan dia aja. Dia lihat itu. Dia jalan-jalan sekitar 5 meter makin jelas. Karena rasa penasaran yang kuat, dia dekat dan dia sengaja menoleh ke arah sosok itu. Sosok yang dia lihat, mukanya hanya kelihatan separuh. Kainnya hanya kelihatan separuh. Di sisi yang dia lihat pertama dari arah sebelumnya, wajahnya masih bagus kelihatan. Pucat, terdapat 2 kapas yang menyumpal kedua lubang hidungnya. Melewati itu kakak saya ini sudah tidak kuat rasanya, cuman entah lehernya ini tidak bisa ditolehkan. Waktu itu kan kejadian cepat sekali. Dan sudah melewati makhluk itu, di sisi yang sebelah kiri wajahnya hancur itu mukanya. Memang kelihatan siluet saja, cuman tapi di sisi kakak ipar saya itu bisa lihat bahwa sosoknya begitu menyeramkan. Melewati sosok itu kakak saya nambah lagi kecepatan dengan dia berucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mimpi apa saya semalam kok lihat ini sampai 2 kali. Oke lah, udah sampai di rumah. Di rumah itu budi saya ngomel-ngomel lagi. Nah di situ kakak itu sudah bilang, saya nggak kuat bu, di jalan itu tadi, jembatan tadi sudah 2 kali saya lihat sosok yang seperti ini. Dalam hatinya kakak ini sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan tugasnya. Cuman bude ini juga kaget dengan apa yang diceritakan, karena baik kakak saya atau bude saya, mereka sama sekali tidak melihat sosok itu. Tapi karena tidak ada lagi yang bisa jemput, mau tidak mau ya kakak saya harus kesana lagi kan. Karena mobil juga belum ready, masih ada Pak D sama Mas Jono di situ. Bude menyarankan kakak saya untuk melewati jalan alternatif lain, yaitu harus memutar. Di situ jalan memang lebih rame, cuman jalannya paling tidak 3 kali lebih jauh dari jalan yang seharusnya. Akhirnya kakak saya mau menjemput Pak D dengan cara melewati jalan alternatif tersebut. Baru ingin menutup pintu, ada telepon masuk dari Pak D. Halo Le, udah nggak usah jemput, mobilnya sudah beres. Dalam hati kakak saya, alhamdulillah. Untung ndak ke situ lagi, kalau ndak saya nggak tahu apakah saya masih bisa selamat atau pingsan di tengah jalan kalau harus jalan sendirian di tempat sepi lagi. Masalah jembatan ini sebenarnya sudah menjadi cerita lama penduduk sekitar. Yang saya ingat waktu saya kecil dulu, pernah saya melihat sesosok mayat yang dibawa oleh sebuah mobil pickup keluar dari area tersebut. Informasi yang saya dapatkan adalah kenek seorang sopir truk, di mana dia mengalami kecelakaan. Waktu itu truk mengalami overmuatan sehingga tidak bisa menanjak, dan si sopir menyuruh kenek tersebut untuk turun dan mencari sebuah ganjal truk agar tidak termundur. Sempat berapa kali kenek itu gagal untuk menghentikan laju truk yang terus termundur. Diambil batu, batunya pecah, diambil batu, batunya mental, dan pada akhirnya truk ini bisa berhenti. Tetapi apesnya yang menjadi ganjal adalah kepala daripada kenek sopir tersebut. Kejadian yang begitu tragis. Kepala dari kenek itu akhirnya pecah dan sebagian kulit wajahnya itu hancur. Setelah kejadian itu banyak kejadian-kejadian aneh mengganggu orang-orang yang memanfaatkan sungai tersebut untuk mandi dan mencuci. Khususnya kalau mereka sedang maghrib atau pagi-pagi buta, mereka nekat untuk mandi atau mencuci di sungai tersebut. Yang saya dengar waktu-waktu dekat ini area persawahan yang di dekat sungai itu sudah dibangun beberapa komplek perumahan. Ya saya harap dengan ramainya daerah di situ membuat area ini nggak seperti dulu lagi. Karena daerah itu betul-betul sepi, nggak ada penerangan. Jadi untuk malam hari orang lewat di situ perlu mikir 2 kali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi pengantar tidur yang manis buat teman-teman semua. Saya Rojali pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.